warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'arifati Nuril Ula dari kelas D2 PSR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produksi. Nah, produksi itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda ataupun menciptakan benda baru dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar, sehingga lebih bermanfaat baik dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam suatu kegiatan tentunya kan ada tujuan. Nah, dalam produksi ini terdapat 5 tujuan. Yang pertama, memenuhi keperluan pribadi secara wajar. Nah, di sini itu bukan berarti dia itu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tidak, tetapi alangkah lebih baiknya jika produk yang dihasilkan itu bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, yang kedua itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini produsen itu harus proaktif dalam menyediakan komoditi-komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga itu keperluan masa depan. Nah, produsen itu harus bisa meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan itu dengan serangkaian riset, pengembangan, dan juga berkreasi serta berinovasi dalam mengembangkan tugas. Dalam mengembangkan produk yang dihasilkan itu supaya itu bisa diminati oleh masyarakat dan juga tidak ketinggalan zaman. Nah, yang keempat itu keperluan generasi yang akan datang. Nah, maksudnya di sini produksi yang sekarang ini kan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Nah, itu tidak boleh berlebihan supaya generasi yang akan datang itu juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita rasakan sekarang ini. Jadi ada kaitannya generation equity atau keseimbangan antara generasi sekarang dan dengan generasi yang akan datang. 5 yaitu keperluan sosial dan infak di jalan Allah. Itu maksudnya produsen itu harus menambah barang yang dihasilkan itu supaya bisa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk infak, sedekah, zakat, dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya itu ada faktor produksi. Faktor produksi itu adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat kombinasi atau penggunaan tingkat input. Nah, itu dirumuskan menggunakan rumus Q sama dengan F kurung buka K, L, R, dan T. Nah, Q itu menunjukkan tingkat produksi, K itu menunjukkan modal, L itu menunjukkan tenaga kerja, R itu menunjukkan kekayaan alam atau sumber daya alam, T itu menunjukkan teknologi. Nah, dalam faktor produksi itu dibagi menjadi 2 teori. Teori yang pertama itu teori produksi dengan satu faktor berubah. Nah, satu faktor berubah yang dimaksud itu adalah tenaga kerja. Nah, di situ dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Nah, yang dapat dihitung menggunakan rumus MP sama dengan delta TP per delta L. MP di sini menunjukkan produksi marginal, delta TP menunjukkan pertambahan produksi total, delta L menunjukkan pertambahan tenaga kerja. Sedangkan produksi rata-rata yaitu produksi rata-rata yang dihasilkan oleh setiap pekerja, yang dihitung menggunakan rumus AP sama dengan TP per L. AP di sini menunjukkan produksi rata-rata, TP menunjukkan produksi total, dan L menunjukkan tenaga kerja. Nah, dalam produksi total itu terdapat kurva. Nah, kurva itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menunjukkan tenaga kerja itu sedikit. Nah, apabila tenaga kerja itu ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata, dan juga produksi marginal. Tahapan yang kedua itu produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedangkan produksi rata-rata menurun dan produksi marginalnya itu menurun sampai titik 0. Nah, tahapan yang ketiga itu penambahan tenaga kerja menurun, total produksi dan produksi rata-rata, sedang produksi marginalnya itu negatif.
Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah teori produksi dengan dua faktor berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan dua faktor berubah yaitu tenaga kerja dan juga modal. Itu ada kaitannya atau ada hubungannya. Nah, maksudnya di situ ada dua faktor berubah yaitu tenaga kerja, posisi tenaga kerja itu bisa menggantikan posisi modal, dan juga posisi modal itu bisa menggantikan posisi tenaga kerja. Nah, di situ dibagi menjadi dua yaitu kurva isoquant. Nah, kurva isoquant yaitu menggambarkan gabungan antara tenaga kerja dan juga modal sehingga menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Nah, dalam kurva isoquant itu ada kurvanya yang menunjukkan titik A, B, C, dan D. Nah, titik A itu menunjukkan satu unit tenaga kerja dan 6 unit modal. B itu menunjukkan 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. C itu menunjukkan 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. D itu menunjukkan 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal. Nah, kemudian kurva isokot. Kurva isokot adalah kurva yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan contoh dari teori produksi itu. Nah, misalnya ini kan baju ya. Nah, baju itu kan tidak serta-merta bisa menjadi baju, langsung menjadi baju itu kan tidak. Nah, dalam ini tuh ada produksi-produksinya. Nah, yang pertama itu kita harus mengambil bunga kapas dari pohonnya, kemudian memintal kapas. Nah, setelah memintal kapas itu kemudian kan menjadi benang. Nah, benang itu kita tenun menjadi kain. Nah, setelah menjadi kain itu kita menggambar pola bajunya. Setelah menggambar pola bajunya, kita akan menjahit baju tersebut. Nah, setelah menjahitnya terus kan menjadi baju. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Ini kan bisa menjadi baju. Baju ini kan tidak serta-merta bisa menjadi baju, tapi dia itu melalui serangkaian proses dulu untuk menjadi sebuah baju seperti ini. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.